Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang terpikat dan terikat cintamu. Yang tak kamu tahu, ternyata dia terpikat dan terikat cintamu. Sora akan selalu mengingatkan ya, dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya, dan silakan personal reading berbayar, @sora_tarot di Instagram, untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat ya, ada energi seperti apa yang ternyata terpikat dan terikat oleh kamu ya, tanpa kamu sadari teman-teman. Ada energi obsessions ya. Jadi kalau Sora lihat, ini adalah energi dari seseorang yang ternyata masih memiliki obsesi yang sangat kuat sama kamu. Perasaannya itu ternyata sangat-sangat terfokus sama kamu. Sangat mungkin hatinya juga sangat menginginkan kamu secara hasrat ya teman-teman, gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini, saat ini mungkin banget dia sedang intens terobsesi sama kamu, memikirkan kamu, menginginkan kamu, memantau kamu ya. Dia mencoba untuk menahan diri teman-teman, tapi ternyata sangat sulit ya. Karena kalau Sora lihat ada obsesi yang sangat kuat ke kamu teman-teman. Kita coba lihat lagi, ada energi seperti apa yang ternyata terpikat dan terikat sama kamu. Teman-teman, orang ini saat ini mungkin penuh dengan energi, banyak kekhawatiran dan banyak ketakutan ya. Jadi banyak negative thinking di dalam pikirannya dia ya. Mungkin sekali dia itu takut banget yang namanya gagal, takut banget yang namanya nggak berhasil. Mungkin pada saat ini situasi dia belum bagus, situasi dia masih banyak masalah, secara keuangan juga belum baik, secara karir mungkin menurut dia belum berhasil, masa depan masih belum jelas, masih penuh dengan ketidakpastian. Jadi dia melangkah dengan banyak ketakutan teman-teman ya. Jadi orang ini tuh the warrior gitu ya, kalau bahasa Sora, yang paling suka khawatir di dalam siklus kamu tuh dia gitu ya. Dan sangat mungkin ketakutan dia itu juga yang mungkin sebelumnya membuat hubungan ini tuh stagnan, mungkin susah maju atau sulit melangkah ke langkah yang lebih depan, karena ya dia takut adanya ketidakberhasilan teman-teman. Jadi kayak seperti nanti nggak berhasil, nanti nggak works dan sebagainya ya, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jadi overthinkingnya juga kuat dan banyak negative thinking ya. Mungkin dia jadinya pesimis teman-teman ya, itu yang mungkin menjadi penghalang ya. Namun energi kamu yang selama ini sangat kuat ya, energi kamu kuat, energi kamu mendukung dia juga sangat kuat. Kamu juga mungkin energinya sangat suportif ke dia, kamu juga rela berkorban, kamu juga menunjukkan usaha kamu yang sangat besar untuk mempertahankan cinta kalian gitu ya teman-teman. Dan kesetiaan kamu dan energi-energi gelombang rasa yang kuat itu juga lah yang akhirnya mungkin membuat dia menyadari dirinya sendiri dan perasaan dia sendiri itu sebenarnya seperti apa. Sebelumnya mungkin dia ragu bahkan dengan perasaan dia sendiri, tapi ketika bersama dengan kamu, dia bisa akhirnya memahami dan melihat bahwa sebenarnya dirinya dia itu masih sangat-sangat terkoneksi dan terhubung sama kamu ya teman-teman. Dan saat ini ada energi hasrat yang mungkin sangat-sangat kuat, karena koneksinya sangat kuat, hasratnya sangat kuat ya, yang membuat dia itu hasratnya menggebu-gebu, sangat-sangat menginginkan kamu, sangat merindukan kamu. Mungkin dia ingin memiliki kamu ya, dan secara kontak fisik mungkin sekali dia ingin memeluk kamu, mencium kamu ya, merasakan hasrat yang begitu besar ke kamu teman-teman ya. Dan perasaan ini baru dia sadarin sekarang teman-teman. Sebelumnya mungkin dia tidak menyadari kalau ternyata dia punya perasaan segitu kuat sama kamu gitu ya. Dia tuh baru semakin kesini tuh semakin tersadarkan bahwa perasaan dia sangat kuat. Kalau ternyata dia punya kekaguman juga yang sangat besar sama kamu atas apa yang sudah terjadi di antara kalian, pengorbanannya gitu ya. Ini kesadaran ini bukannya datang instan, tapi justru dia semakin menyadari ketika sudah menyadari hubungan kalian bukan sesuatu yang biasa, pengorbanan kamu juga selama ini sudah luar biasa teman-teman ya. Kita sekarang juga coba lihat lebih lanjut ya. Jadi siapa sih sebenarnya orang ini
ciri-cirinya. Mungkin kita bisa terbuka di sini ya teman-teman. Yang pertama, orang ini itu banyak hal yang ada banyak tekanan di antara kalian ya. Kalau Sora lihat, karena banyak rintangan, dimana mungkin banget kalian itu banyak sekali perbedaan ego. Kamu dan dia menginginkan hal yang berbeda. Terus habis itu kalau Sora di sini dia juga mungkin banyak konflik batin ya, karena banyak hal yang mungkin harus dikerjakan sama dia. Orang ini tuh menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya dia. Ada perbedaan ego di antara kalian, dan kalau Sora lihat, orang ini tuh energinya mencar kemana-mana karena banyak hal yang harus dia kerjakan. Ya, dan kalian itu mungkin juga ada hal-hal yang nggak sepakat karena kamu berdealing dengan seseorang yang juga keras ya. Ada sisi keras, ada sisi agresif di dalam dirinya dia. Dan orang ini tuh banyak menghadapi masalah ya teman-teman, yang datang silih berganti di dalam kehidupan dia. Kalau Sora lihat ya, hidupnya dia tuh berantakan, chaos ya. Mungkin ada finansial yang dia bangun tapi runtuh. Mungkin dia juga sebelumnya pernah menjalin relasi. Mungkin kamu pernah berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah tapi lalu pernikahannya gagal, atau mungkin mau menikah tapi gagal juga nggak jadi gitu ya. Bisnis yang dibangun berantakan, kerjaan tiba-tiba banyak masalah. Pokoknya banyak banget masalah yang tiba-tiba datang, dan itu membuat dia semakin goyah sama pemikiran-pemikiran dia. Orang ini juga sedang sangat-sangat stres ya. Orang ini merasa banyak tertekan, merasa banyak terintimidasi. Makanya ketakutan itu jadi besar ya, karena kan banyak terintimidasi oleh situasi dan keadaan teman-teman. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini tuh dia masih banyak yang ingin dia kejar, masih banyak yang ingin dia capai di dalam hidupnya dia ya. Dan orang ini kalau sudah memiliki sesuatu, dia akan sangat-sangat posesif sama hal itu. Ya, jadi melepaskan itu bukan sesuatu yang mudah bagi dia teman-teman ya. Kamu tuh komunikasi sama dia tuh mesti sabar-sabar ya, karena dia tuh bisa tanpa sadar mengintimidasi kamu teman-teman. Dan orang ini kalau Sora lihat adalah seseorang yang banyak mengevaluasi banyak hal. Orang ini juga mungkin dari kejauhan masih stalking kamu, dia mantauin kamu karena kalian mungkin LDR ya teman-teman kalau Sora lihat. Dan orang ini seperti pasif untuk menunggu perkembangan di dalam hidupnya dia. Tapi kita coba lihat di sini, kenapa tak kamu sadari ternyata dia terpikat dan terikat ke kamu. Teman-teman kalau Sora lihat ya, ketika dia sudah mulai merekognisi atau menyadari perasaan dia ke kamu teman-teman, dia jadi dapat pencerahan banyak. Ketika situasi berbeda ya, mungkin kamu tidak intens lagi sama dia, kalian berjeda, mungkin komunikasi di antara kalian tidak ada. Disitulah dia banyak mendapatkan pemikiran-pemikiran baru, banyak tercerahkan, banyak menyadari banyak hal teman-teman. Karena sebelumnya dia banyak denial, banyak memungkiri ya. Dia itu seperti berusaha untuk kabur dari situasi dan keadaannya dia. Mungkin ada yang denial soal masalah mungkin ada yang denial soal situasi perasaan dia ke kamu. Ada yang denial soal keadaan dia tuh rasanya pengen kabur dengan ketidakpastian ini ya. Karena kalau Sora lihat dia itu kayak terus-terusan terjebak dengan pola-pola yang dia tidak bisa lepaskan. Mungkin selalu bermasalah dengan keuangan karena tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Jadi selalu terjepit dengan yang namanya hutang piutang. Terus habis itu ada juga yang di sini punya kebiasaan buruk ya. Misalnya selalu kecanduan untuk misalnya seks bebas gitu ya. Jadi kayak nggak bisa dia tuh kalau nggak dapat seks bebas misalnya. Dan sebagainya ya. Kamu yang tahu denialnya ya. Tapi dia tersadarkan sama sebuah energi yang paling bisa menyadarkan dia adalah pengorbanan kamu ya. Karena kamu selama ini sudah banyak berkorban untuk dia. Mungkin kamu membantu dia secara material, mungkin kamu juga membantu dia secara energi ya. Kamu juga mungkin ya, contoh ya, ada yang mungkin harusnya kamu pindah ke suatu tempat, tapi demi dia kamu nggak pindah supaya kamu bisa tetap dekat sama dia. Kamu mungkin nggak pindah kerjaan gitu ya, padahal kamu udah nggak betah, tapi karena keuangannya bagus, kamu tahu kalau uang itu lebih bisa bantu dia. Kamu tuh udah let go, itu udah pengorbanan loh ya. Banyak hal yang kamu lepaskan ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat,
Orang ini kehilangan energi kebahagiaan terbesar. Jadi kalau Sora lihat ada energi kebahagiaan yang dia dapatkan dari kamu. Jadi dia kehilangan energi kebahagiaan itu. Dia losing a lot of happiness. Kamu salah satu sumber kebahagiaan dia. Karena sekarang dia menyadari, ya, kalau kamulah yang paling bisa menerima dia, paling bisa menerima keadaannya dia, teman-teman. Dan apa yang terjadi di antara kalian itu adalah salah satu proses pembelajaran. Itu yang akhirnya dia sadari, teman-teman. Ya. Ada sebuah energi kesadaran akan kesalahan. Kenapa? Karena ini terjadi ketika seseorang sudah banyak menghadapi proses, ya, teman-teman. Jadi mungkin ada juga orang yang kasih dia masukan, atau ada sesuatu yang dia tonton, ada sesuatu yang dia dengar. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa tambah pengetahuan loh, teman-teman, dari dengerin podcast atau dengerin dakwah atau apapun itu, ya, ceramah yang membawa dia kepada kesadaran kalau dia harusnya lebih bijak dalam melangkah. Ya, kadang kita ketemu di Reels atau di TikTok atau apapun itu yang kasih kita banyak masukan juga. Sebenarnya sosial media tuh bisa jadi sesuatu yang bagus. Di sini ada energi dia merasa bersalah dan dia tahu dia harus minta maaf sama kamu. Karena selama ini mungkin dia tidak cukup untuk memahami kamu, tidak cukup untuk mengerti kamu, teman-teman, di sini. Tuh. Dan energi dia itu terpanggil untuk punya satu keyakinan, untuk punya satu positivity bahwa hubungan kalian ini bisa jalan, itu berkembang. Ya, ketika dia sudah lebih bisa bijak. Jadi kayak dia menyadari gitu, ya, hidup ini memang nggak ada yang namanya pasti, teman-teman. Yang sudah menikah juga bisa pisah, yang sudah kaya raya dan dibilangnya udah pasti punya keuangan yang pasti, tapi juga masih mungkin tiba-tiba gagal, ya, teman-teman. Nggak ada yang pasti sama di dunia ini. Ketika tidak ada kamu, ya, teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu kehilangan sumber daya terbesar. Orang ini banyak memfokuskan energi dan pikirannya ke arah mencari finansial, memanifestasikan hal-hal besar, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu berfokus sama banyak hal ketika kamu nggak ada, ya. Dia berusaha mengontrol perasaannya. Di satu sisi dia juga menambah skillnya dia, menambah kemampuannya dia, teman-teman. Di sini ada yang berusaha menambah kemampuan dia supaya dia bisa lebih baik ketika nggak ada kamu, ya. Dan sebenarnya banyak kegelisahan dan depresi dan overthinking dalam kesendirian dia ketika kamu tidak ada, terisolasi, semakin banyak beban. Karena mungkin nggak ada teman untuk bisa di-share. Terus di sini juga kalau Sora lihat ada perasaan kangen sama kamu, ya. Tuh. Jadi dia banyak mengalihkan fokusnya dia ke kerja dan kerja, gitu, ya, dengan tujuan untuk bisa jadi sukses dan berhasil. Jadi kayak fokusnya tuh ke kerja, ya, berusaha melarikan diri untuk berfokus ke arah kerjaan, ya, teman-teman, untuk supaya bisa ada kesuksesan yang dia ambil, ya. Dan dia tuh kenapa sih merasa sudah terpikat dan terikat sama kamu? Karena di sini ada energi ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa dia dapatkan ketika tidak ada kamu. Kamu membawa energi ketenangan dan kedamaian, teman-teman, ya. Kenapa dia terpikat dan terikat sama kamu? Karena kamu punya energi yang selalu mempesona. Aura kamu, ya, pancaran aura kamu, energi kamu, tubuh kamu dan fisik kamu selalu menjadi sesuatu yang dia kagumin secara penglihatan dan secara perasaan. Artinya di sini ada energi di mana dia merasa sangat terkoneksi baik secara fisik maupun secara perasaan sama kamu, ya. Dan di sini juga ada energi di mana dia merasakan cinta sejati karena dia tahu kamu yang paling bisa menerima, kamu yang selalu rela berkorban untuk dia, kamu yang selama ini sudah memberikan semua yang kamu bisa buat dia, teman-teman, ya. Dan penyesalan, ya, penyesalan terbesar dia tidak memperjuangkan kamu benar-benar, dan dia bisa kehilangan kamu kalau dia terus tidak memperjuangkan kamu, ya. Dia takut terlambat datangnya. Senyum dan tawamu adalah warna bagi dunianya dia. Kamu menceriakan dunianya, kamu juga memberikan dia rasa kasih sayang. Sekarang dia butuh disayangin, butuh di support, butuh untuk diberikan rasa cinta. Ada yang berusaha mencari yang lain atau mencari pengganti kamu sebagai sebuah pelarian, ya. Ketika kamu nggak ada, gitu, ya, dia itu lari, ya. Selama ini mungkin dia lari dari kamu, lalu ketika dia penuh rasa kehilangan, dia akhirnya mencari yang lain.
Dia selalu berusaha untuk melupakan kamu, tapi masalahnya tidak bisa. Karena setiap kali dia berusaha melupakan kamu, di sana ada rasa keterikatan yang sangat kuat ketika dia berusaha melupakan kamu. Ada perasaan ingin bersama-sama, ada perasaan ingin bersatu. Dia terpikat dan terikat ke kamu. Ketika kamu sudah membebaskan dia, teman-teman, kamu fokus ke diri kamu sendiri. Justru di sanalah waktu dia benar-benar merasakan energi kamu hilang sebenarnya. Karena kamu benar-benar ya udah, kamu pinginnya bebas, kamu let go dia. Di sanalah dia merasakan energi kehilangan yang terdalam. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang sudah mengikhlaskan, ya. Dalam artian ya sudah, biarlah semesta yang mengatur jalannya hubungan ini seperti apa, gitu ya. Dan di sini mungkin banget kalian ada kelas yang pingin, siapa yang pingin ngatur gitu ya teman-teman. Kamu berdiri dengan orang yang punya latar belakang dengan family issue ya. Mungkin keluarga dia juga ada banyak masalah. Mungkin orang tuanya pisah. Dia melihat sosok ayahnya tidak bertanggung jawab. Atau sosok ibunya tidak sepertinya seperti seharusnya. Banyak hal. Jadi itu bikin dia punya banyak ketakutan tadi kan Sora bilang. Tapi perasaan romansa sama kamu memang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat nyata. Karena diinginkan secara tubuh dan jiwa. Dia berharap untuk kamu mau memberikan kesempatan untuk hubungan ini lagi. Untuk memperbaiki hubungan ini. Ya. Dia itu susah jelasin situasi dan keadaan dia. Orang ini mungkin tidak pandai ya berkata-kata dan menjelaskan. Complicated, rumit ya. Tapi dia berharap kamu mau memahami ya. Dan dia tahu dia orang dengan banyak masalah. Orang ini problematik lah bahasa Sora. Ya. Yang membuat dia terpikat dan terikat ke kamu. Teman-teman, kamu selama ini membantu dia untuk melewati banyak masalah. Kamu bukan cuma mau sama dia enak-enaknya doang. Kamu ada di sana ketika banyak kesulitan, teman-teman. Dan koneksi secara past life kalian kuat. Itu makanya membuat dia terpikat dan terikat sama kamu nggak main-main. Karena ada koneksi past life ya. Dan kamu adalah energi penyeimbangnya dia. Ya, jadi nggak ada kamu, dia itu benar-benar tidak seimbang. Ya, jadi dia udah jelas ya, orang ini berharap minta kesempatan sama kamu. Ya, orang ini akan bergerak teman-teman ke kamu dalam waktu dekat ya. Oke, dia sedang bersiap-siap untuk mengambil langkah untuk yuk kita coba lagi, kita mulai lagi. Itu yang pengen dia tawarin sama kamu ya teman-teman. Dan salah satunya dia pengen tampil dengan energi yang aku sudah lebih siap loh secara keuangan dan banyak hal ya. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa aku tuh bisa, mampu untuk jadi lebih baik. Orang ini tuh pengen lebih realistis untuk lebih fokus dalam memperjuangkan hubungan ini dengan cara dia pengen jadi lebih stabil. Dia pengen lebih apa ya, realistis gitu ya. Salah satunya adalah dia pengen berkomitmen untuk jangka panjang ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini dia pengen menunjukkan secara nyata perasaan dia ke kamu. Teman-teman, energi keberkahan ini datang ke kamu ya. Dari kartunya Sora ini nasihat buat kamu adalah energi keberkahan ini datang. Keberkahan secara keuangan, keberkahan secara perasaan, keberkahan secara energi ya teman-teman. Jadi ada berkah yang datang ke kamu nih, secara keuangan, secara relationship ya. Ada sesuatu yang datang ke kamu teman-teman. Energi yang sesuatu yang datang ke kamu. Dan ini teman-teman, ini adalah hasil berkah dari manifestasi positif kamu, kerja keras kamu ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk terus bisa memanifestasikan hal-hal baik ya teman-teman, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini dari batu sunstone atau batu matahari. Silahkan di Google fungsinya. Yang udah Sora booster dengan energi healing, ini barangnya import, Sora pegang langsung. Ikan adalah lambang dari rezeki dan kemakmuran, abundance. Ini membantu hal-hal baik, manifestasi positif juga datang dalam hidup kamu ya, untuk rezeki ya, supaya lebih lancar. Ini hanyalah media, bukannya jimat, bukan susuk, bukan pesugihan ya teman-teman. Ini hanyalah media pembantu aja. Diharapkan hal-hal baik datang melalui doa dan usaha kamu, karena aura kamu lebih cerah. Ya, orang yang cerah itu lebih senang, nggak ada orang yang senang kusem ya. Dan lebih bersemangat, antusias untuk mencari rezeki. Harganya 255.000. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau kamu mau jadi reseller juga bisa. Nanti kalau kamu ambil satu lusin, Sora kasih kamu free satu. Ya, jadi silahkan kalau mau
dapat gratis, jualan 12, nanti yang satu gratis buat kamu. Oke? Silahkan dibeli selagi masih ada. Di Tokopedia harganya 275.000, lebih mahal karena ada dari komisi dari Tokopedia yang lumayan besar. Dan selagi masih ada silahkan dibeli. Yang cowok-cowok kamu bisa kasih hadiah atau kamu bisa pakai ini dengan cara dikantongin. Oke? Jadi nggak harus dipakai digelang di tangan gitu. Ya, ini stoknya tipis terus. Aku belum ngecek ada berapa, tapi yang pasti udah tinggal beberapa aja. Terus-terusan kurang ya, jadi mendingan nggak usah ditunda-tunda, beli cepetan, beli segera, karena biasanya orang-orang kalau udah pada habis baru pada nanya, aku nggak bisa ambil cuma 1-2 ya Neng, aku harus ambil banyak. Oke? Terima kasih, aku udah boleh promo. Sora, dia akan kapan datangnya? Teman-teman sabar. Di sini dari tadi ada kartu-kartu dengan menandakan bahwa dia sedang persiapan yang lebih realistis. Jadi sabar untuk melihat prosesnya. Oke? Zodiak yang terungkap ada Virgo yang sangat kuat ya, Virgonya kuat, Aries, Taurus, Capricorn, Gemini. Jadi ulang ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Aries, Leo juga ada sama Aquarius ya. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Nah, teman-teman yang kepingin untuk personal reading, teman-teman yang pingin dibacain, Sora aku mau dong dibacain kayak di YouTube ini, bisa. Teman-teman, Sora aku mau dong beli apa? Aduh, kok beli sih? Kok Sora aku mau dong beli kartu, boleh. Sora mau dong dibacain sama Sora, boleh. Sora mau belajar sama Sora dong, boleh. Semua bisa pokoknya di Instagram Sora ya, DM aja, nanti diarahin lebih lanjut. Oke? Ingat ya, semua berbayar karena tarot readernya perlu makan, perlu bayar listrik ya, perlu beli buat alat-alat. NAMSVDEZLMRDCKQX 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.